Sampurasun Polda Jawa Barat memastikan akan memeriksa pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab terkait laporan sejumlah elemen masyarakat adat Jawa Barat. Rizik dilaporkan akibat memplesetkan kata dalam bahasa Sunda sampurasun menjadi campuracun dalam khotbahnya di Purwakarta. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Sulistyo Pujo membenarkan telah menerima laporan sejak hari Selasa lalu dari elemen masyarakat atas nama Angkatan Muda Siliwangi. Rizik dinilai melecehkan adat dan budaya bangsa serta melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menyebut salam khas Sunda sampurasun menjadi campuracun. Rencananya polisi akan meminta keterangan sejumlah saksi sebelum memanggil Rizik. Rizik Syihab yang akrab dipanggil Habib Rizik ini melakukan guyonan dalam acara ceramah di Kabupaten Purwakarta 13 November lalu. Assalamualaikum itu tradisi Arab. Assalamualaikum itu budaya Arab. Umat Islam Indonesia, mau ngapain kamu dijajah sama Arab? Mau ngapain dijajah orang Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Dalam video ceramah yang diunggah ke YouTube, pelesetan kata sampurasun menjadi campuracun dilakukan di awal ceramah saat menyapa jemaah. Rizik menyebut kata campuracun sebanyak 3 kali. Kemudian kalau di Purwakarta diganti dengan sampurasun. Layanan kepada saksi-saksi yang langsung ada di lokasi maupun saksi-saksi lain yang telah melihat atau yang sebagai saksi pelapor sendiri. Itu sebagainya langsung. Tentu saja akan diperiksa, dimintain keterangan karena beliau kan yang sebagai pelapor. Ada tanggapan dari Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi yang meminta Rizik Syihab untuk meminta maaf kepada masyarakat Sunda atas ucapan pelesetannya atas kata sampurasun menjadi campuracun. Sebab kata sampurasun mengandung makna penuh doa sehingga tidak layak dipelesetkan yang dinilai menyakiti masyarakat Sunda. Deddy berharap persoalan ini tidak meluas dan tidak menjadi konflik horizontal. Tetapi kalau yang menyangkut aspek yang bersifat ideologisnya orang Sunda, ya itu bukan urusan saya, artinya urusan banyak orang. Urusannya bukan dengan saya lagi, tapi dengan masyarakat Sunda. Statement itu tentunya kan merubah makna antara makna-makna nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan, kesempurnaan manusia berubah menjadi nilai yang sangat kebendaan, racun yang meracuni manusia. Tentunya itulah yang harus segera diselesaikan dengan masyarakat Sunda. Ya sampaikan saja kalau memang minta maaf, ya minta maaf. Perampokan dan pemerkosaan terhadap seorang karyawati di jembatan penyeberangan orang Lebak Bulus Pondok Indah. Pelaku tewas terkena tembakan di bagian dada karena melawan saat akan ditangkap polisi. ITH pelaku pemerkosaan terhadap seorang karyawati RA di jembatan penyeberangan orang JPO Lebak Bulus yang terjadi pada hari Sabtu 21 November lalu akhirnya berhasil ditangkap polisi. Namun pelaku tewas ditembak saat mencoba kabur serta mengancam polisi dengan senjata tajam di kawasan Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Pelaku tewas dengan 2 tembakan di bagian dada. ITH pria berusia 29 tahun tercatat sebagai residivis kasus penganiayaan. Pelaku teridentifikasi setelah korban RA mengenali pelaku dari foto yang ditunjukkan polisi. Tersangka tewas dengan luka tembakan di dada oleh anggota Resmob di lapangan karena kondisi yang memaksa karena diskresi kepolisian, dan saat ini sedang dilakukan proses otopsi oleh kedokteran forensik. Pelaku kami lacak identitasnya adalah timer bus, sudah biasa mangkal di sana, ya, juga residivis dan diduga sudah melakukan beberapa kali namun korban tidak melapor. Pelaku juga diketahui sering melakukan aksi kejahatan dengan modus yang sama, yaitu perampokan dan pemerkosaan di kawasan jembatan penyeberangan orang di kawasan Lebak Bulus, Jakarta.
Kasus pemerkosaan dan perampokan yang dialami RA di atas JPO Lebak Bulus terjadi pada hari Sabtu 21 November lalu. RA 23 tahun menjadi korban kejahatan saat sedang menyeberang di jembatan penyeberangan orang Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saat kejadian, korban dihadang seorang pria yang langsung memojokkan dan memperkosanya. Pelaku juga merampas uang tunai Rp200.000 dan telepon seluler milik korban. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian leher dan tangan. JPO Lebak Bulus memang selama ini jarang dilalui pejalan kaki, sebab meski melintasi ruas jalan yang ramai, namun minimnya fasilitas penerangan membuat sejumlah orang selama ini lebih memilih untuk memutar lebih jauh daripada harus menyeberang di JPO ini. Dari Jakarta, Fazila Hairunisa, Dian Aristianingrum, Metro TV. Sementara itu, pemirsa, guna mengantisipasi terjadinya aksi pemerkosaan dan perampokan dalam jembatan penyeberang orang, Kepolisian Sektor Beji Depok, Jawa Barat menggelar razia di sejumlah JPO di Jalan Margonda Raya. Puluhan anggota Polsek Beji Depok, Jawa Barat naik ke atas JPO untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang mencurigakan. Dalam razia ini, polisi hanya mendapati 3 gelandangan yang sedang mengemis. Ketiganya pun langsung dibawa ke Mapolsek Beji untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam kesempatan ini, polisi juga berkomunikasi dengan pengguna jalan agar waspada dan berhati-hati saat melintas di JPO. Polisi juga meminta agar pengguna JPO untuk melapor polisi jika ada oknum-oknum yang mencurigakan guna mencegah adanya tindak kejahatan. Razia ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pengguna JPO pasca terjadinya aksi perampokan dan pemerkosaan di atas JPO di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setiap hari menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang ini, jadi baru kali ini. Informasi lain, tim Jatanras Reskrimum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko yang diduga menjadi tempat aktivitas cybercrime sindikat WNA asal Tiongkok. 25 warga Tiongkok ditangkap beserta barang buktinya. Mangga 2 Square, Blok B nomor 17, Pademangan, Jakarta Utara, digerebek tim Subdirektorat Jatanras Polda Metro Jaya Jumat sore. Selama 3 bulan terakhir, ruko ini diduga menjadi tempat aktivitas 25 WNA asal Tiongkok ini melancarkan penipuan dunia maya atau cybercrime. 7 diantaranya adalah perempuan. Laporan masyarakat bahwa di ruko sini sering keluar masuk warga negara asing dengan kegiatan yang tidak jelas, dan dilakukan penyelidikan oleh anggota kami, anggota Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama dengan narkoba, kemudian berhasil digerebek pada pagi ini dan ditemukan beberapa alat-alat yang digunakan diduga untuk penipuan. Paspor, pesawat telepon, komputer, jaringan internet VoIP disita dan dijadikan barang bukti cybercrime dengan target warga negara Republik Rakyat Tiongkok. WNA asal Tiongkok dan Taiwan ini telah banyak terlibat kasus cybercrime di Indonesia. 9 November lalu, Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM merilis 86 warga negara asing asal Tiongkok dan Taiwan dideportasi karena terlibat kasus cybercrime. Sementara sejak Januari hingga November 2015, pihak imigrasi telah mendeportasi warga negara asing 10.000 orang lebih, mayoritas 2 kasus, yaitu menyalahi izin tinggal dan terlibat cybercrime. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV.